Ditreskrim Polda Jatim menggerebek sebuah villa di Kota Batu, Jawa Timur yang diduga digunakan untuk pesta seks. Anggota Polri yang berdinas di SPKT Polres Lampung Barat berhasil menangkap komplotan pencuri sepeda motor. Dalam proses penangkapan ini sempat diwarnai penembakan dari pelaku. Mabes Polri menggelar upacara dalam rangka peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2024. Upacara ini dipimpin oleh Kabareskrim Polri, Komjen Pol Wahyu Widada. Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir edisi Selasa 1 Oktober 2024. Selain 3 berita utama tadi selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Ibda Ines, inilah Presisi Utama selengkapnya. Ditreskrim Polda Jatim menggerebek sebuah villa di Kota Batu, Jawa Timur yang diduga digunakan untuk pesta seks. Dari penggerebekan ini, petugas mengamankan 12 orang yang terlibat pesta seks. Sementara 1 orang penyelenggara ditetapkan sebagai tersangka. Penggerebekan yang dilakukan di Treskrim Polda Jatim bermula dari laporan masyarakat yang merasa resah oleh pesta tersebut. Wadireskrim Polda Jatim AKBP Suryono mengatakan bahwa tersangka berinisial SM sengaja membuat acara pesta seks dengan mengundang peserta yang terdiri dari 7 laki-laki dan 5 perempuan. Tersangka menghubungkan peserta melalui grup Telegram dan peserta dikenakan tarif Rp825.000 per orang. Atas perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 296 KUHP. Salah satu villa di Pesanggerahan Kecamatan Batu, Kabupaten Malang yang kita amankan pada hari Sabtu malam minggu tanggal 21 September 2024 kemarin dengan LPA 60/9/2024 di Treskrim Polda Jawa Timur. Kita menetapkan SM laki-laki 31 tahun asal Kabupaten Malang sebagai tersangka. Menariknya adalah kronologisnya SM ini sebagai yang memudahkan perbuatan itu, yang memfasilitasi atau inisiatornya. Jadi mencari orang dengan menggunakan grup Telegram pasangan suami istri. Jadi pasangan suami istri, kurang lebih ada 12 orang yang kita amankan, kemudian nyewa satu villa di Pesanggerahan Kota Batu ini. Kemudian pada saat kita amankan seluruh 12 yang kita amankan dalam keadaan, mohon maaf, tidak berbusana. Modusnya antara suami A dengan suami B bertukar-tukar pasangan. Misalnya A punya istri, B punya istri, A dengan istrinya B, nanti gantian B dengan istrinya A. Nanti muter sampai 12 orang itu yang kita amankan.
Satreskrim Polresta Malang Kota berhasil mengamankan komplotan pencuri uang nasabah bank dengan modus menggembosi ban mobil. Para pelaku diketahui telah melancarkan aksinya terhadap 3 korban di 3 lokasi berbeda di Kota Malang dengan total kerugian mencapai 500 juta rupiah. 3 tersangka yang diringkus kerap menggunakan modus serupa di berbagai lokasi di Malang yang merupakan bagian dari komplotan besar asal Palembang. Modus operandi komplotan ini yakni dengan menargetkan nasabah bank yang baru menarik uang tunai dalam jumlah besar. Pelaku kemudian mengikuti korban, kemudian menyayat ban mobil korban hingga menyebabkan kebocoran. Pelaku kemudian memanfaatkan situasi tersebut untuk mencuri uang yang ada di dalam mobil, melalui pintu ataupun memecah kaca mobil. Saat ini, para pelaku masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut untuk membongkar jaringan komplotan yang lebih luas. Dan atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat dengan pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Satres Narkoba Polres Lampung Selatan kembali berhasil memberantas peredaran narkoba. Dalam operasi yang berlangsung selama 4 bulan, mulai Juni hingga September 2024, polisi berhasil membongkar jaringan peredaran narkoba lintas provinsi yang melibatkan pengiriman narkotika dari Pulau Sumatera menuju Pulau Jawa dan Bali. Operasi ini menghasilkan penangkapan sebanyak 61 kasus narkoba dengan total 79 tersangka. Polisi juga berhasil menyita barang bukti berupa 70,24 kg sabu, 301,15 kg ganja, dan 10.000 butir ekstasi. Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusriandi Yusrin menjelaskan bahwa narkoba yang disita berasal dari berbagai wilayah di Sumatera yang rencananya akan diedarkan ke beberapa daerah di Indonesia. Para tersangka yang ditangkap diduga kuat berperan sebagai pengedar dan kurir dalam jaringan narkoba internasional. Atas perbuatannya, tersangka dikenai Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara atau seumur hidup hingga hukuman mati. Perlu kami sampaikan bahwa periode Juni sampai September 2024, Polres dan Polsek mengungkap sebanyak 61 kasus narkoba dengan jumlah tersangka 76 laki-laki, kemudian 3 orang perempuan. Ini satu ada di sini, satu masih diproses di pemeriksaan, satunya sudah tahap 2 ya. Jadi perlu kami sampaikan bahwa pengungkapan kasus atau para pelaku ini merupakan pelaku lintas pulau di Indonesia atau lintas provinsi, ada dari Sumatera Utara, kemudian dari Riau, Sumatera Selatan, dengan tujuan juga ini ke Pulau Jawa ya, ada ke Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Timur. Sebagai upaya penegakan hukum terhadap peredaran narkoba, Polres Purworejo menggelar pemusnahan barang bukti narkoba jenis sabu seberat 443,9 gram di ruang Rupatama Muhammad Giarto, Polres Purworejo. Pemusnahan ini berkaitan dengan penangkapan pengedar narkoba yang dilakukan di Desa Condong Sari, Kecamatan Banyu Urip, Purworejo, Jawa Tengah pada Juli lalu. Setelah dilakukan pemeriksaan, narkoba tersebut berasal dari daerah Solo dan rencananya akan diedarkan di daerah Kebumen. Dalam kegiatan pemusnahan ini turut disaksikan oleh perwakilan dari Kejaksaan Negeri Purworejo, Pengadilan Negeri Purworejo, dan perwakilan Rutan Purworejo. Kapolres Purworejo AKBP Edi Bagus Sumantri menjelaskan bahwa tindakan pemusnahan ini merupakan wujud komitmen kepolisian dalam memberantas peredaran narkoba. Kapolres Purworejo berharap agar masyarakat semakin sadar akan bahaya narkoba dan mengajak masyarakat untuk berperan dalam memberantas narkoba. Dia disebut crack karena ketika pembuatannya dari pengungkapan ini merupakan wujud nyata dan komitmen Polres Purworejo yang secara konsisten melakukan penindakan terhadap pelaku peredaran gelap narkoba, dan tentunya kami juga tidak bisa
dan ternyata pelaku narkoba juga ya produsen berinovasi. Saya baru tahu juga ternyata sabu itu ini ya dibuatnya itu bukan hanya dari lain pabrik, lain bahan, yang penting produknya adalah sabu. Anggota Polri yang berdinas di SPKT Polres Lampung Barat berhasil menangkap komplotan pencuri sepeda motor. Dalam proses penangkapan ini sempat diwarnai penembakan dari pelaku. Ini orangnya bisa minggir nggak? Adapun identitas anggota yang berhasil menangkap para pelaku bernama Bribka Riko Hadisaputra. Video pengejaran terhadap komplotan para pelaku ini viral di media sosial. Dalam video tersebut terlihat Riko tengah mengejar para pelaku dengan menggunakan mobil pribadinya yang dimana anak beserta istrinya turut ikut dalam proses penangkapan tersebut. Dikonfirmasi terkait hal tersebut, Riko bercerita awalnya dirinya hendak pulang ke rumah usai menjemput anaknya. Bribka Riko menjelaskan dalam proses penangkapan itu, para pelaku sempat melakukan penembakan ke arah korban, namun beruntung senjata api yang digunakannya mengalami kerusakan. Saat pelaku telah diserahkan ke Polsek Tegineneng, Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan terhadap 2 pelaku pencuri sepeda motor. Mana? Alhamdulillah. Baik pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kronologis personel Polri Bribka Riko Hadisaputra yang berdinas di SPKT Polres Lampung Barat bersama dengan istri dan juga anaknya berhasil menangkap komplotan pencuri sepeda motor. Saat ini kita telah terhubung dengan Bribka Riko Hadisaputra. Selamat sore Bribka Riko. Selamat sore Bu. Bapak, boleh diceritakan kronologis Anda bersama dengan istri dan juga anak yang masih balita tentunya dalam pengejaran pelaku pencurian ini? Iya Bu, jadi kronologis kejadiannya, pada saat saya hendak perjalanan menuju pulang ke rumah, saya habis menjemput anak pulang sekolah, saya berpapasan dengan korban dan pelaku. Saya melihat korban mengejar pelaku, akan tetapi pelaku tidak mau dihentikan oleh korban. Lalu saya spontan berhenti dan membuka kaca mobil, lalu berkata, "Ada apa, Pak?" Lalu korban mengatakan, "Tolong Pak, itu pencuri Pak. Motor saya dicuri. Pelaku membawa senpi Pak, tadi sempat mengeluarkan tembakan sekali Pak ke arah saya Pak. Hati-hati Pak." Lalu dengan spontan, saya memutar balik kendaraan saya untuk melakukan pengejaran pelaku. Dan dalam proses pengejaran tersebut, pelaku di pertengahan perjalanan membuang senpi rakitan milik pelaku di pinggir jalan, di semak-semak. Akan tetapi, saya tetap fokus untuk melakukan pengejaran terhadap pelaku. Dan kurang lebih sekitar 2 km, alhamdulillah, pelaku berhasil saya amankan 1 orang, akan tetapi salah satu pelaku berhasil kabur. Kemudian saya menghubungi anggota Polsek Gunung Sugi atas nama Aibtu Supangat untuk melakukan penghadangan dan pengejaran terhadap pelaku yang kabur di depan. Nah, setelah itu, saya melakukan pemborgolan terhadap pelaku pertama, kemudian saya borgol, saya masukkan ke dalam mobil saya, anak saya yang memvideo itu saya suruh pindah ke bangku bagian belakang. Kemudian pelaku saya masukkan ke bagian tengah bersama salah satu warga untuk mendampingi saya. Kemudian saya melanjutkan lagi pengejaran terhadap pelaku kedua, Bu. Setelah kurang lebih sekitar 1 kilometer, saya bertemu dengan rombongan Polsek Gunung Sugi yang sedang melakukan pengejaran terhadap pelaku kedua di dalam semak-semak. Alhamdulillah pelaku kedua pun berhasil diamankan saat saya tiba di TKP dan kami bersama-sama mengamankan pelaku kedua. Kemudian, ya Bu. Untuk kemudian bagaimana saat Anda memutuskan dan tentunya meminta izin ya kepada istri saat akan melakukan pengejaran kepada pelaku kejahatan saat itu, Pak? Saya tidak sempat meminta izin kepada istri Bu karena saya spontan. Hati nurani saya sebagai seorang Polri merasa terpanggil, jadi spontan untuk melakukan pengejaran Bu, tidak sempat meminta izin. Kan tetapi istri sangat mensupport. Kemudian Pak, bagaimana kondisi psikologi baik itu anak maupun istri saat ini, Pak? Alhamdulillah psikologi istri dan anak, alhamdulillah sekarang stabil Bu. Kemudian
Pak, sempat dalam video itu kan saya menyaksikan bahwa istri bahkan sempat membantu Anda saat Anda meminta borgol untuk mengamankan pelaku. Mungkin dapat diceritakan, Pak? Iya, jadi ketika saya panik mau memborgol, saya bilang, "Mah, borgol papa, borgol papa." Langsung istri langsung nyambung dan ngambil borgol di laci mobil, Bu. Langsung dikasih, langsung saya untuk memborgol. Baik, kemudian bagaimana cara teknis Anda untuk melumpuhkan para pencuri tersebut, Pak? Nah, kalau pelaku kan saya pepet, akhirnya terjatuh. Pelaku saat jatuh langsung saya beku, saya lakukan pemborgolan, Bu. Untuk proses hukum terkini dari para pelaku pencurian tersebut seperti apa, Pak? Saat ini para pelaku dilakukan penyidikan lebih lanjut oleh Polsek Tigeneneng, Polres Pesawaran, Bu. Baik. Terakhir, Bapak, untuk mungkin pesan kepada masyarakat agar segera melapor ke kepolisian jika terjadi potensi gangguan Kamtibmas, silakan, Bapak. Ya, untuk masyarakat, jika terjadi gangguan Kamtibmas, jangan sungkan-sungkan meminta pertolongan kepada polisi ataupun polisi terdekat, ataupun kalau kejadian seperti ini bisa berteriak-teriak di jalan atau meminta pertolongan lah pokoknya, agar ada yang melihat, dan ada yang siap untuk membantu, Bu. Terima kasih Bribka Riko atas penjelasannya dan salam sehat dan sukses selalu. Ya, Bu. Dan pemirsa, Mabes Polri menggelar upacara dalam rangka peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2024. Informasinya akan hadir setelah jeda berikut ini.